Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Tema renungan saat ini adalah belajar melihat dengan sudut pandang kasih. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Yesus Kristus yang diurapi oleh Maria dalam Injil Yohanes merupakan peristiwa yang penuh makna rohani yang mendalam. Namun kita dapat melihat kisah ini dari hal yang tampak jelas di permukaan. Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang sangat mahal. Nilainya sekitar 300 dinar, setara dengan upah pekerja selama hampir 1 tahun pada masa itu. Tindakan ini bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan sebuah pengorbanan yang besar. Tuhan Yesus menerima perbuatan Maria dengan penuh penghargaan, bahkan menyatakan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan persiapan akan kematiannya. Sebaliknya, Yudas memandang tindakan itu sebagai pemborosan besar, dengan alasan bahwa minyak tersebut seharusnya dapat dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Dari peristiwa ini kita melihat dua sudut pandang yang sangat berbeda. Sudut pandang kasih dan ucapan syukur, serta sudut pandang untung rugi secara ekonomi. Tuhan Yesus menerima sepenuhnya kebaikan Maria, walaupun ia sendiri adalah sumber segala kebaikan dan belas kasihan. Ia melihat hati Maria, bukan sekedar nilai materi yang diberikan. Maria melakukan tindakan itu sebagai ungkapan kasih dan rasa syukur atas anugerah yang telah ia terima. Ia tidak menghitung harga atau kerugian, tetapi memberi dengan hati yang tulus. Sebaliknya, Yudas menilai tindakan tersebut berdasarkan perhitungan rasional dan keuntungan materi. Secara ekonomi, penilaiannya mungkin tampak masuk akal. Namun Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih tidak selalu dapat diukur dengan logika untung dan rugi. Kasih melampaui perhitungan manusia karena kasih berakar pada hati yang penuh syukur. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering menghadapi situasi serupa. Ada kalanya kita merasa enggan menerima kebaikan dari orang lain, terutama ketika kita melihat bahwa secara ekonomi atau status sosial mereka berada di bawah kita. Kita mungkin berpikir bahwa kitalah yang seharusnya menolong mereka, bukan sebaliknya. Tanpa disadari, sikap seperti itu dapat menjadi bentuk kesombongan rohani yang tersembunyi. Ketika kita menolak kebaikan orang lain karena merasa lebih mampu atau lebih tinggi, kita sebenarnya menempatkan diri pada posisi yang lebih unggul dan menganggap orang lain tidak berdaya. Sikap ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghalangi orang lain untuk mengekspresikan kasih dan rasa syukur mereka.
Padahal memberi dan menerima merupakan bagian dari kehidupan yang saling melengkapi dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, melalui kisah ini kita belajar untuk melihat dengan sudut pandang yang melampaui perhitungan untung rugi. Kita diajak untuk belajar menerima kebaikan orang lain dengan kerendahan hati, sebagaimana Tuhan Yesus menerima pemberian Maria. Dengan menerima kebaikan orang lain, kita memberi kesempatan bagi mereka untuk mengalami sukacita dalam berbagi dan menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Kiranya kita memiliki hati yang terbuka, yang mampu menghargai setiap tindakan kasih, sekecil apapun nilainya. Sebab di balik setiap kebaikan yang tulus, ada hati yang penuh syukur dan kasih yang ingin dipersembahkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolonglah kami untuk menghargai dan menerima kebaikan orang lain dengan kerendahan hati, sehingga mereka bersukacita dalam melakukan tindakan kasih. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Jauhkanlah mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga setiap apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.